Mari kita mulai perkuliahan. Oke, nah jadi masuk kita ke bagian kedua dari pelajaran kita, ya kan? Ini tahap pengiriman jurnal kimia secara online ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah pelajari bahwa ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi agar manuskrip kita bisa diterima ya. Jadi kita bisa perhatikan misalnya eh, judulnya tidak boleh ada beberapa kata gitu ya, nggak boleh ada kata novel, nggak boleh ada kata pertama gitu ya. Nah, lalu eh, misalnya contohnya kalian tidak boleh meletakkan lambang institusi, nggak boleh meletakkan brand name gitu ya. Nah, jadinya eh, harus sebelum kita menulis manuskrip kita harus tahu hal-hal seperti itu agar manuskripsi kita paling tidak memenuhi tahap awal dari seleksi jurnal tersebut. Karena kalau misalnya ada dari format sudah tidak terpenuhi, otomatis kita langsung ditolak tanpa review yang lebih detail gitu ya. Nah, sama seperti kalau misalnya kalian mau upload proposal TKM gitu ya. Pasti hal pertama yang eh, di, diteliti adalah apakah format dari proposal kalian memenuhi standar atau tidak, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya kita mau mempersiapkan manuskrip, tentunya misalnya kalau kita mau mengirimkan jurnal secara online, artinya kita sudah mempunyai manuskrip yang akan kita kirim, gitu ya. Nah, ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum kita mengirimkan manuskrip kita. Pertama itu sebenarnya kita harus melaporkan penelitian kita yang asli, gitu ya, penelitian kita yang asli. Nah, ada sebenarnya beberapa kejadian ya, eh, dia menuliskan manuskrip tapi ternyata bukan hasil penelitian dia gitu ya. Nah, jadi itu eh, akan menjadi catatan buruk bagi peneliti tersebut kalau misalnya pernah melakukan hal itu. Jadi pastikan misalnya data-data kalian itu, data-data dalam manuskrip itu adalah data hasil penelitian kalian yang asli. Nah, lalu di sini adalah bebas anotasi. Nah, bebas anotasi ya. Nah, lalu semua komponen-komponen itu harus kalian berikan nomor, lalu berlabel. Misalnya contohnya kalian mau mengirimkan supporting information. Nah, supporting information itu harus kalian label, ya. Lalu kalian eh, kasih nomor gitu ya. Jadi semuanya teratur gitu. Karena ketika kalian mengupload manuskrip, tidak bukan hanya manuskripnya yang kalian upload, ada beberapa hal yang kalian upload. Misalnya contohnya pertama, kalian harus mengupload supporting information kalau misalnya memang ternyata ada supporting information yang harus kalian sertakan. Misalnya data kalian sangat banyak, nah tapi data itu tidak bisa dimasukkan ke manuskrip kalian, ya. Nah, jadi kalian pisahkan dalam bentuk supporting information. Nah, lalu itu akan kalian jadikan apa namanya harus kalian labelkan. Oke. Nah, yang kedua yang harus kalian upload sekarang yang lagi wajib di jurnal-jurnal adalah graphical abstract ya, graphical abstract. Nah, apa itu graphical abstract? Graphical abstract adalah abstrak tetapi dalam bentuk gambar. Jadinya kalian akan mengupload ya eh, tersendiri terpisah dari manuskrip kalian ya kan terpisah dari manuskrip kalian. Nah, dari situ kalian akan upload apa namanya graphical. Nah, jadi itu abstrak yang dia dalam bentuk gambar-gambar gitu ya. Nah, jadi eh, saya akan tunjukkan jurnal dari mahasiswa dan kalian tahu apa maksudnya
Graphical abstract ya. Nah, ini ada jurnal dari mahasiswa bimbingan skripsi saya, ya, dia masuk ke Sinta 2. Nah, ini cukup berprestasi ya untuk anak, untuk mahasiswa S1 bisa bisa hasil penelitiannya masuk ke Sinta 2 itu merupakan prestasi. Nah, kalau kalian lihat ini kan ini inilah yang kita namakan sebagai grafiker abstrak ya. Nah, ini dia abstrak dalam bentuk kata-katanya gitu ya. Nah, baru this article has supplementary eh, file. Nah, jadi kalau kalian lihat research instrument gitu ya, nah, jadi bisa bisa kita lihat ada beberapa yang bisa kalian download gitu ya. Nah, ini bisa di-download research instrumentnya aja. Nah, ini ketika kami mengupload paper ini, manuskrip ini terpisah dari dari manuskripnya sendiri ya, dari full papernya. Nah, jadi inilah komponen-komponennya yang bisa kalian eh, harus kalian pastikan kalian label dan kalian nomorkan agar saat kalian mengupload si editor dengan gampang melihat yang mana manuskrip, yang mana graphical abstract, yang mana nanti ada copyright juga ya, ada perjanjian copyright dan segalanya. Nah, ini kalau kalian lihat graphical abstract ini tidak ada kata-kata, kata-katanya itu hanya menandakan apa gambar ini. Nah, ini tentunya nih gambar si kemirinya ya. Nah, ini biodieselnya. Nah, ini hasil GCMS-nya. Nah, jadi di graphical abstract itu tidak menggunakan kata, beda dengan abstrak yang biasa ini. Nah, abstrak yang biasa kalau kalian lihat di sini ya eh, dia hanya kata-kata aja ya, secara secara ringkas penelitian itu tentang apa dijelaskan dengan kata-kata ini. Nah, tapi pun graphical abstract ini pun dari sekilas kita lihat kita setidaknya tahu penelitian ini ke arah mana gitu ya. Kita lihat di sini ini ada kemiri, ada biodiesel, berarti kita tahu bahwa sumber biodieselnya ini adalah kemiri. Nah, lalu di sini ada NaOH, CaOCa. Berarti ini katalisnya. Nah, katalisnya ini dari snail cell, dari cangkang cangkang tutut ya. Lalu di sini ada equipmentnya, ada gambar microwave. Baru kita tahu di sini bahwa proses pembuatan biodiesel ini menggunakan katalis dengan pemanasan microwave. Lalu kita lihat di sini ada GCMS, ada BET, ya isotherm curve. Nah, kita juga tahu berarti karakterisasi pada pada penelitian ini menggunakan GCMS dan BET. Nah, jadi graphical abstract itu ya kalian harus bisa menjelaskan garis besar penelitian kalian dengan menggunakan gambar. Tapi tentunya jangan juga padat gitu. Kalau kalian lihat di sini kan gambarnya tidak padat, tetapi secara simple bisa setidaknya kita punya gambaran seperti apa penelitian itu. Jadi itu pun harus kita nomori sebelum kita upload. Ya, makanya di sini disebutkan bahwa semua komponen bernomor, sertakan semua komponen bernomor dan berlabel. Jadi kalau kalian graphical abstract ya, kalian buat graphical abstract namanya. Kalau supporting info, kalian buat supporting info. Nah, baru ada nanti juga eh, agreement ya, agreement. Ada berarti agreement itu ada surat perjanjian letter of agreement. Nah, jadi kalian buat juga di situ letter of agreement. Jadi jangan lupa itu kan filenya terpisah. Nah ya, setiap file yang terpisah itu harus kalian label namanya dan juga harus kalian buat nomornya kalau bisa. Oke. Nah, komponen manuskrip ini ada angka, ada bagan, ada table, ada skema, ya. Nah,
Lalu biasanya kalau kita punya persamaan, persamaan itu harus kalian nomori. Misalnya persamaannya lebih dari satu, nah persamaan itu harus kalian nomori. Nah persamaan itu masuk ke dalam teks. Sementara kalau kalian punya grafik, tentunya grafiknya itu terpisah ya. Maksudnya terpisah, grafiknya itu nantinya akan ada juga revisi ya. Nah, inilah komponen dalam manuskrip ya. Nah, biasanya setiap jurnal itu akan ada template ya, template. Nah, template itu nanti biasanya ada terkadang template yang sudah otomatis dia berkolom dua ya. Jadi biasanya kan kalau kalian perhatikan jurnal-jurnal terkenal itu dia satu halaman itu dua kolom gitu ya. Jadi eh, pada template itu sudah ada dua kolom. Jadi kita misalnya mengetik pun dia otomatis dia tersusun menjadi dua kolom gitu ya. Nah, eh, apakah boleh kita nggak pakai template? Boleh aja. Kalau kita mau misalnya Microsoft Word kita aja yang kita ketik, misalnya itu yang kita kirim nggak apa-apa. Tapi sebenarnya memang lebih bagus eh, kita memasukkan ke dalam template. Kita langsung menggunakan template. Kenapa? Karena di template itu kan sudah langsung ditetapkan font apa yang digunakan, hurufnya, font size-nya gitu ya. Nah, jadi eh, ini yang perlu kita pertimbangkan. Sementara kalau kita buat dari awal memakai Microsoft kita tanpa template ya, template itu juga tentunya Microsoft ya. Cuman kan di template itu kita download dari websitenya. Nah, kita ketik di situ, kita tidak perlu atur font apa-apa, udah langsung di situ ada fontnya masing-masing gitu ya. Nah, lalu misalnya kalau kita tidak memakai template, nah kita harus hati-hati dengan batasan halaman karena biasanya setiap jurnal itu punya batasan halaman. Nah, contohnya kemarin eh, teman saya mengupload jurnal ke jurnal Q1 ya. Q1 itu kan jurnal paling bergensi dan kemarin memang di accepted jurnal teman saya itu ya. Nah, eh, dinyatakan di situ kalau misalnya lebih dari 8 halaman kita harus tambah bayar $50. Nah, jadi kalau kita tidak pakai template kan kita harus hati-hati mengatur berapa halaman. Sementara kalau sudah dalam template, template itu memang sudah dibatasi dia berapa halaman gitu bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi makanya eh, tergantung kita. Kalau kita mau simple, memang lebih bagus kita memakai template. Sementara kalau misalnya kita mau ribet, ya kita bisa tidak memakai template, gitu ya. Nah, ini template dari manuskrip. Ada, bisa kita download, tetapi tergantung kita apakah kita mau pakai apa enggak. Tapi kalau misalnya kita pakai, akan lebih menyederhanakan pekerjaan kita. Kita tidak perlu memikirkan mengubah font, tidak perlu memikirkan mengubah struktur ya, struktur dari struktur dari apa namanya manuskrip kita tersebut. Oke. Nah, referensi. Nah, referensi ini tergantung di jurnal apa kita mau upload ya, di jurnal apa. Nah, contohnya kemarin saya upload ke Proceeding ya. Proceeding kan itu kan termasuk jurnal juga, tapi jurnal yang dikonferensikan ya. Nah, jadi untuk proceeding yang saya kirim itu hanya cukup nama nama pengarang di jurnal apa ya, lalu tahun berapa ya. Jadi tidak tidak termasuk judul manuskrip. Nah, tapi kalau untuk ACS, untuk JAX gitu ya. Nah, biasanya itu kita harus masukkan nama pengarang, judul dari manuskrip, nah lalu eh, jenis jenis dari si jurnalnya, jurnal apa yang kita citasi, nah lalu eh, tahun, volume dan sebagainya. Jadi dia lebih lengkap. Termasuk terkadang harus kita letakkan nomor DOI, DOI ya. Sorry ya, saya lagi, aduh ini suara saya pun aneh. Nah, eh, jadi Jadi makanya kalian perlu membaca ya, membaca apa petunjuk untuk
penulisan manuskrip pada setiap jurnal. Jadi yang saya berikan di kelas ini secara umum gitu ya. Tapi untuk nanti lebih hati-hati, kalian harus harus baca dengan detail ke jurnal yang akan kalian upload. Karena misalnya nanti untuk JAX ada dia memang ACS style reference ya, citasi. Nah, tapi untuk Science Direct ada lagi beda stylenya ya. APA beda lagi stylenya. Nah, jadi ada beberapa jurnal yang pakai APA ya, ada beberapa jurnal yang pakai ACS style, ada juga yang pakai IEEE. Nah, jadi ada juga reference yang bentuknya IEEE. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat reference. Makanya lebih bagus kalau kita membuat reference itu kita kumpulkan dalam citation software ya seperti Mendeley atau EndNote. Nah, lebih bagus Mendeley kenapa? Karena Mendeley itu gratis ya. Sementara kalau EndNote saya dulu pernah beli EndNote itu tahun 2019 saya beli itu sekitar 100-an dolar ya. 100-an dolar dan hanya boleh di 2 komputer. Jadi cukup mahal. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, ngapain kita cari yang mahal-mahal ya kan? Nah, lebih bagus kalau kita bisa pakai Mendeley, ya kita pakai Mendeley yang gratis ya. Nah, gratis kita pakai, tinggal kita download, kita isi, kita kita buat akun kita di Science di Elsevier ya. Nah, jadi bisa langsung kita download. Oke. Nah, ini referensi. Nah, ini kalian ingat kan kemarin minggu lalu ada supporting info. Nah, pada supporting info itu kalian harus juga tulis siapa nama penulisnya dan afiliasinya yang harus sama dengan yang kalian input di jurnal. Nah, saya udah tunjukkan minggu lalu kalau nggak salah ya. Jadi apapun urutan yang ada di manuskrip ya harus sama dengan urutan yang ada di supporting info ya. Oke, sorry ya. Nah, lalu ada istilahnya di sini cover letter. Nah, cover letter ini merupakan surat kita kepada editor. Jadi terpisah dari manuskrip kita. Jadi di sini cover letter ini ya eh, bisa kita upload dalam bentuk PDF, tetapi bisa juga kita copy paste ke kolom yang ke tempat yang ada pada proses upload ini. Nah, copy letter ini, cover letter ini penting. Kenapa? Karena di situ kita harus menyatakan eh, apa judul penelitian kita. Nah, kenapa dia penting? Nah, lalu eh, kita di cover letternya harus meyakinkan, berusaha meyakinkan bahwa manuskrip kita itu memang layak dipublikasikan gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa dia bisa dikirim dalam bentuk file, tetapi bisa juga kita copy paste ke sistem pengiriman. Jadi misalnya kita ketik di Word gitu ya. Nah, lalu setelah kita ketik supaya memastikan karena kalau misalnya kita langsung ketik di sistem pengiriman mungkin aja kan ketika kita ada salah ketik eh, susah kita lama kita di situ membuka akun tersebut. Jadi lebih gampang misalnya kita buka Word kita ketik di situ, nah lalu mungkin kita copy paste di sistem pengirimannya. Nah, lalu di sini di cover letter itu harus ada nama penulis lengkap ya semua. Misalnya kalau ada 5 nama penulis harus ada di situ 5. Nah, lalu alamat dari institusi. Nah, tapi ini alamat institusi untuk si corresponding author, ya. Nah, jadi kan di setiap jurnal itu kan ada corresponding authornya. Nah, jadi di situ ada alamat pos. Biasanya kalau kita kan misalnya kalian PKM, ya, luarannya misalnya adalah jurnal, ya kan? Nah,
eh, tentunya nanti corresponding author-nya adalah DPL kali, dosen dosen pembimbing kalian ya, dosen pembimbing PKM kalian. Nah, eh, alamat posnya otomatis ya alamat dari jurusan kimia. Emailnya tentunya email dari si corresponding author-nya. Nah, lalu nomor telepon dan fax ya nomor telepon dan fax jurusan atau fakultas ya. Nah, jadi harus lengkap, harus sesuai juga dengan yang ada di manuskrip. Nah, jadi urutan penulisnya pun nggak boleh berubah. Eh, Misalnya kami ada tiga, misalnya Bu Lisna Wati Simatupang, saya, Bu Nora gitu ya. Misalnya di jurnal itu Bu Lisna, Bu Nora, baru saya penulis ketiga. Nah ternyata di surat pengantar kita buat saya yang nomor satu, Bu Lisna nomor dua, Bu Nora nomor tiga. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya urutannya Bu Lisna, Nora, dan Elfrida di jurnal, nah otomatis di cover letter juga Lisna, Nora, dan Elfrida. Nah juga di supporting info. Ya, jadi nggak boleh dia berubah-ubah. Jadi dia harus konsisten urutannya di manuskrip, ya, di manuskrip, lalu di manuskrip dan di supporting info dan di cover letter. Oke. Nah, di sini ketika misalnya kita sudah upload ya. Nah, di situ akan ada eh, beberapa status gitu ya. Nah, ada statusnya itu penerimaan, ada ulasan, lalu ada revisi. Nah, nanti ketahuan gitu di situ eh, apa yang tercantum. Nah, biasanya gini, yang akan dikirimkan email itu adalah si corresponding author. Tapi email tersebut akan disisikan, ya, sisi ke semua author. Ya, jadi walaupun misalnya di misalnya contohnya Bu Lisna adalah corresponding author-nya dan saya misalnya dengan Bu Nora kami berdua adalah penulis juga di jurnal tersebut. Tetapi Bu Lisna adalah corresponding author. Nah, tetap di email itu Dear Dr. Lisnawati Simatupang gitu misalnya. Nah, tapi email tersebut akan saya terima juga ya. Nah, juga baru-baru ini kan kami kebetulan saya dengan Bu Lisna kan ada penelitian yang sama. Nah, jadi kami ada mengarang paper yang sama ya, maksudnya Bu Lisna yang mengerjakannya, saya membantu dalam hal eh, bahasa dan editor ya. Nah, eh, ketika ada status ya perubahan status dari korespondensi jurnal tersebut, nah saya pun ikut dikirim walaupun sebenarnya Bu Lisna adalah si corresponding author-nya. Nah, jadi ini ada penerimaan artinya sudah berhasil kita upload jurnal tersebut. Nah, lalu ulasan, maksudnya ulasan berarti lagi dibaca oleh reviewer. Lalu terakhir nanti ada proses ya revisi, artinya kita harus merevisi apa yang sudah eh, ditentukan oleh si reviewer. Ya. Nah, di sini, nah ini penerbitan naskah hanya akan dikirim ke satu orang. Ya, artinya maksudnya memang email itu ditujukan ke satu orang ya selama kita eh, naskah kita itu sedang dievaluasi itu sebenarnya seperti saya bilang tadi hanya ke corresponding author. Tetapi kita sebagai misalnya pengarang yang lain akan menerima hasil sisian email tersebut. Nah, jadi artinya apa? Artinya disitulah berarti kita bisa baca juga dan kita bisa berikan saran ke teman kita, ke corresponding author, bagaimana caranya kita memperbaiki jurnal tersebut ya. Nah, jadi inilah corresponding author. Tanggung jawabnya itu adalah mengkomunikasikan status manuskrip kepada semua rekan penulis. Nah, biasanya memang corresponding author setelah menerima itu akan menghubungi semua penulis
Oke, kita sudah mendapatkan email dari editor. Kira-kira apa yang harus kita kita lakukan ya. Eh, Seperti kemarin kami Jumat saya dan Bu Lisna berdiskusi gitu ya, mendiskusikan email dari editor tersebut ya, kira-kira apa ya, apa respon kami, apa yang harus kami buat, misalnya kami baca sama-sama dan kami putuskan sama-sama apakah ada perubahan. Nah, contohnya kemarin graphical abstract ya menurut editor tersebut terlalu penuh gitu ya. Jadi kami putuskan kami menghapus setengah dari gambar dan hanya fokus ke satu bagian dari gambar gitu. Jadi itu kan kalau kita menghapus sebagian itu termasuk perubahan substansial dari konten. Nah, terutama itu konten dari graphical abstract ya. Nah, jadi kami diskusikan sama-sama. Nah, juga dulu sebelum di accepted sewaktu masa review juga kami diskusikan gitu, misalnya di situ ada ini harus dijelaskan misalnya powernya berapa gitu. Nah, kami jelaskan bagaimana perhitungan powernya. Nah, lalu kami letakkan kembali ke jurnal, ke manuskrip tersebut ya. Nah, akhirnya sampai pada tahap ya reviewer puas dengan hasil revisi kami gitu ya. Nah, jadi makanya eh, memang surat menyurat yang dalam arti dalam email gitu ya, itu tanggung jawab corresponding author. Tetapi tanggung jawab dalam merevisi manuskrip tersebut bukan hanya melulu tanggung jawab corresponding author, tapi tanggung jawab semua penulis. Makanya kan kita kita ketahui minggu minggu lalu partial authorship itu tidak berlaku. Yang boleh itu adalah equal authorship. Jadi walaupun misalnya corresponding author itu ada namanya di situ bahwa dia corresponding author, tetap saja saya misalnya sebagai bagian dari penulis manuskrip tersebut wajib ya, wajib berdiskusi dengan teman saya si corresponding author untuk memperbaiki naskahnya ya. Nah, jadi makanya di sini ada perubahan substansial, misalnya sewaktu kami memperbaiki revisinya itu ada bahkan yang kami hapus grafiknya. Misalnya tadinya ada 10 figure, akhirnya kami putuskan secara substansial 2 figure kami hapus gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau misalnya 10 figur kami masukkan, dia lebih dari 8 halaman. Artinya kalau lebih dari 8 halaman tadi apa? Masalah biaya kan? Nah, misalnya 8 halaman aja kita harus bayar $1.000 untuk Q1. Ya, $1.000 itu sekitar 15 jutaan. Jadi kalau misalnya lebih 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 dari 8 halaman kita harus tambah $50 yang artinya $50 itu udah hampir sejutaan juga gitu ya. Nah, jadi makanya eh, itu eh, jadi berarti ada pertimbangan finansial tapi tanpa mengurangi kualitas dari manuskrip kita. Ya, makanya selalu saya tekankan bahwa manuskrip itu dia harus straightforward ya, tapi detail. Jadi kan cukup cukup rumit. Bagaimana kita membuat sesuatu yang straightforward tapi detail? Jadi nggak boleh juga dia terlalu ringkas, sederhana. Jadi kalau misalnya di research methodology kita buat terlalu ringkas, terlalu sederhana, nah kemungkinan besar orang yang membaca paper itu tidak akan mampu mereproduksi data kita. Jadi kita kita benar-benar harus membuat manuskrip tersebut eh, ringkas ya, karena mungkin maksimum 8 halaman, tetapi juga harus cukup detail sehingga peneliti lain yang mau melakukan penelitian tersebut bisa mengulangi eksperimennya. Ya. Nah, lalu di sini ada penugasan editor rekanan. Nah, biasanya itu kan editor in chief yang akan menerima ya, yang akan menerima eh, jurnal kita. Nah, lalu eh, si editor in chief itu akan eh,
menugaskan satu associate editor. Nah, associate editor inilah yang nanti menentukan siapa eh, reviewer dari naskah kita. Yang artinya apa? Artinya berarti associate editor ini harus tahu kira-kira peneliti mana yang penelitiannya eh, sejalan dengan manuskrip yang kita tulis. Karena kalau misalnya saya bidang saya adalah katalis. Nah, spesifik sekarang lebih ke biodiesel, bioetanol. Nah, lalu misalnya ada jurnal tentang antioksidan, nggak akan bisa saya review. Kenapa? Karena antioksidan itu ya dia beda sekali dengan biodiesel atau bioetanol. Nah, jadi berarti misalnya kalau riset saya biodiesel atau bioetanol, nah tentunya harus juga yang mereview paper saya adalah orang-orang yang mengerti biodiesel atau bioetanol. Nah, ini saya akan tunjukkan, ya kan? Sebenarnya kemarin eh, mungkin kalian udah sering lihat ya. Oke, ini kalian ada lihat ya website dari JAX ya. Hmm, Kalau kita misalnya lihat about journal, ya kan? Hmm. Si Jax ini kan dia ada editor in chiefnya kan? Editor in chiefnya ini Eric Carreira, ya. Kita cek di sini Eric Carreira. Nah, si Eric Carreira ini ya dia eh, sudah jadi member American Chemical Society for 37 years. 37 tahun ya. Jadi sangat-sangat sudah senior ya. Nah, lalu ini dia bergerak di bidang synthetic organic chemistry ya. Nah, lalu nanti kalian tentu bertanya, loh kalau dia synthetic organic chemistry bagaimana? Kalau ilmu material apakah bisa masuk ke sini? Nah, nanti makanya kita bisa lihat di sini. Ini kan dia editor in chiefnya. Dia punya banyak associate editor. Nah, kita bisa lihat di editorial board. Editorial board itu banyak dia. Kalian bisa lihat di sini ada berapa lebih dia. Ini ada executive editor ya kan. Nah, ini kan dia si editor in chief ini kan dia synthetic organic chemistry. Nah, si eksekutif editornya contohnya inilah Zhao Minho. Si Zhao Minho ini bergerak di organometalik. Nah, dia di novel katalis, di bidang katalis. Jadi artinya kalau kita punya penelitian katalis, ya tetap bisa masuk ke JAX. Kenapa? Karena ada bagian dari yang si eksekutif editornya ini bergerak di bidang eh, katalis ya. Lalu kita cek lagi lihat. Loh kalau gitu yang lain apa lagi? Nah, macam-macam di sini yang kita lihat Max Planck Institute nih Kai Johnson ya. Kai Johnson. Kelihatan kan di layar kalian kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan, Bu. kelihatan kan? Nah, kita lihat di sini agak lama, sorry, loadingnya. Apa dia? Nah, ini Kai Johnson. Nah, Kai Johnson ini dia tentang medical research. Nah, jadi kalau ada penelitian biokimia bisa juga masuk ke si JAX ini. Nah, kenapa? Karena di sini ada biological community kan, berarti artinya biochemistry juga bisa masuk ke sini. Nah, jadi makanya eh, walaupun editor in chiefnya adalah
organic chemist ya. Kalau kalian lihat di sini, tapi eksekutif editornya ada bidang-bidang yang lain, katalis. Nah, ini Pei Dongyang ini adalah terkenal ini ya, ilmuwan terkenal ya dari University of California, Berkeley. Kita lihat dia bidang apa. Nah, dia ini bidangnya adalah tentang immiscible element. Jadi ini tentang elektrokatalisis ya. Nah, fotoelektrochemistry, photonics ya. Nah, ini kalian lihat yang jadi editor ini bukan peneliti sembarangan, harus benar-benar peneliti yang sudah mumpuni gitu ya. Jadi mereka ketika membaca, mereka langsung tahu apakah penelitian manuskrip yang kita masukkan itu apakah berkualitas atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena di sini ya ini kalian lihat ya. Ini si Pei Dongyang ini memang dia khusus untuk nano. Dia meneliti tentang quantum dot, nanotube and nanowire, graphene, macam-macam ya. Nah, dulu waktu saya S3, paper-paper beliau banyak saya baca ketika saya mau menulis paper saya gitu ya. Nah, ini ada posternya ya. Jadi cukup menarik sebenarnya ketika kita melihat, mengamati website suatu jurnal. Nah, kita sebenarnya banyak mendapat ilmu juga gitu ya, inspirasi-inspirasi penelitian gitu ya. Karena mereka juga membuka bagaimana penelitian mereka. Nah, jadi kan kita bisa berpikir kira-kira penelitian saya mau dibawa kemana gitu. Nah, jadi associate editornya aja karena ini jurnal yang besar ada belasan ya. Nah, malah ada editorial advisory board. Nah, macam-macam deh ini ada dari Sandia National Laboratory. Ini seperti kayak BRIN-nya Amerika ya. Tina Nenov ini kan Sandia National Laboratory itu seperti lab nasional ya. National Lab-nya berarti kan kayak BRIN. BRIN juga badan riset kan ada labnya seperti LIPI gitu ya, LIPI-nya Amerika gitu ya. Nah, jadi macam-macam di sini ada Uppsala University di Sweden, ada di University of Cambridge. Kalau kalian lihat di sini dari berbagai macam negara ya. Dari India ada, dari Cina ada, dari Korea ada ya. Bahkan dari South Africa ada ya. Hanya dari Indonesia saya rasa belum ada ya. Nah, itu tantangan buat kita orang Indonesia ya untuk lebih menggiatkan penelitian kita. Oke? Nah, jadi makanya di sini eh, jadi di sini kita ketika masukkan, kita upload jurnal kita tersebut, nah nanti si editor akan menugaskan satu associate editor, jadi editor in chief, nah, lalu associate editor, lalu ada misalnya 2-3 reviewer. Nah, nanti si 2-3 reviewer itu akan memberikan saran apa yang harus kita perbaiki dari manuskrip kita agar bisa dipublish di jurnal tersebut. Ya. Nah, jadi di sini ketika misalnya jurnal kita ditolak, kita nggak bisa tuntut editor in chief. Ya, jadi makanya eh, hak si editor in chief untuk memilih associate editor, ya, editor. Nah, lalu ada satu yang perlu kalian tekankan di cover letter atau surat pengantar, kalian harus secara terbuka menyatakan bahwa jurnal kalian itu tidak kalian kirim di jurnal yang lain. Nah, kan ingat saya sebutkan minggu lalu kan, misalnya kalian punya satu manuskrip. Nah, satu manuskrip itu tidak boleh secara bersamaan kalian kirim ke dua jurnal. Nah, jadi kalian harus kirim ke satu jurnal, tunggu sampai kalau memang ditolak di jurnal ini, baru bisa kalian kirim ke jurnal yang lain. Nah, makanya di cover letter harus secara eksplisit kalian nyatakan bahwa ya, manuskrip yang kalian masukkan belum pernah diterbitkan di jurnal yang lain. Ya, jadi manuskrip itu benar-benar baru pertama kalian kirimkan ke situ. Belum pernah diterbitkan di jurnal yang lain, ya. Nah,
Kalau ditolak apa kita buang aja jurnal itu? Enggak. Kalau ditolak di jurnal yang satu, baru kita bisa kirim. Nah, contohnya yang saya bilang tadi, papernya, paper dengan teman saya itu kami coba di jurnal yang lain ada sekitar mungkin 5 jurnal yang menolak, ya. Tapi setelah coba diperbaiki lagi, kami kirim ke jurnal Q1 yang tadi saya bilang accepted. Nah, jadi artinya kalau ditolak di jurnal lain belum tentu jurnal itu tidak tidak bisa terbit, ya. Bisa aja misalnya ditolak karena memang jurnal yang kami kirim itu tidak sesuai skopnya dengan manuskrip itu skopnya tidak sesuai dengan jurnal jurnal yang kami kirim. Nah, kebetulan ini jurnal yang Q1 ini adalah aplikasi. Nah, jadi berarti memang manuskrip kami itu lebih cocok untuk topik aplikasi. Jadi makanya di sini harus kita pastikan bahwa jurnal tersebut belum dipublikasi. Nggak ada dibilang di sini belum ditolak gitu. Enggak kan. Nah, jadi kalaupun ditolak jurnal lain nggak apa-apa. Nggak perlu kita sebutkan, oh ini pernah ditolak. Enggak. Cuman kita yang perlu kita sebutkan adalah belum pernah dipublikasi di jurnal yang lain, ya. Nah, lalu ada di sini penggunaan server pracetak, ya. Nah, misalnya contohnya gini, jurnal kita ini sudah kita submit, ya. Nah, submit. Lalu misalnya eh, kita mau memasukkan jurnal yang baru kita submit ini sebagai reference untuk jurnal kita berikutnya. Misalnya kita punya jurnal 1, 2, 3. Nah, jurnal yang 1, 2 sudah publish, jurnal yang 3 masih baru kita submit. Nah, kita mau buat jurnal yang keempat. Nah, di jurnal yang keempat ini kita mau citasi jurnal yang 1, 2, 3. Artinya jurnal yang 3 ini kan belum publish, dia baru kita submit. Nah, itu boleh, boleh. Jadi di reference itu nanti kita dalam kurung eh, baru submission gitu. Kita boleh buat catatan seperti itu. Atau misalnya dalam website kita, ya kan, menunjukkan list dari jurnal-jurnal kita. Nah, biasa itu kita buat misalnya ini udah publish, ini udah publish. Nah, ini dalam impress katanya. Impress itu berarti dia sudah di accepted, tetapi lagi proses untuk dipublikasikan. Atau misalnya ongoing, berarti jurnalnya itu lagi proses ditulis gitu. Tapi udah ada draftnya, tetapi belum disubmit gitu. Jadi boleh, boleh, boleh itu kita masukkan ke dalam reference kita. Nah, sekarang ada persyaratan data, ya. Terutama ini karena punya kita berbicara ini jurnalnya kan jurnal JACS, ya, jurnal JACS yang artinya jurnal JACS ini kan jurnal yang eh, bergengsi gitu, ya, jurnal bergengsi. Nah, otomatis kan misalnya apa mungkin menurut kalian jurnal sekaliber JACS menerima data UV vis, spektroskopi UV vis? Mungkin nggak menurut kalian? Mungkin. Hah? Mungkin, Mungkin. mungkin, Em, mungkin ya. mungkin. Mungkinnya bagaimana? Ya. Nah, ini ada persyaratan data, artinya data-data kita nggak bisa data-data yang sederhana kalau mau publish di JACS, ya. Bahkan murid saya yang Sinta 2 itu, ya, Sinta 2 ini berarti level Indonesia, ya. Dia dia yang menentukan Sinta berapa itu kan kementerian kan, ya, Kementerian Pendidikan, ya kan. Nah, untuk Sinta 2 itu murid saya mempunyai data GCMS, BET, FTIR. Artinya banyak data yang perlu dibutuhkan untuk bisa publish di Sinta 2. Apalagi ini
JAX ini dia Q1 ya, Q1. Nah, artinya datanya harus lebih kompleks ya. Nah, di sini persyaratan datanya misalnya contohnya kalian menyatakan dalam paper kalian itu kalian mengkarakterisasi senyawa baru. Nah, berarti ketika kalian menyatakan bahwa senyawa yang kalian sintesis itu adalah senyawa baru, pertama kalian harus tunjukkan bahwa senyawa kalian itu murni, ya murni. Jadi kemurnian dari bukti kemurnian. Bukti kemurnian itu bisa berbagai instrumen, bisa pakai NMR, ya, bisa pakai GCMS. Nah, dari GCMS kalau misalnya senyawa kalian itu dia bisa diubah jadi gas ya, gitu kan GCMS kan gas kromatografi mass spektrometri. Nah, jadi dari GCMS itu kalian bisa tahu komponen apa aja yang ada dalam senyawa kalian itu. Jadi makanya harus beberapa. Berarti apakah kalau misalnya kalian karakterisasi senyawa baru nggak cukup hanya data NMR kalian, harus didukung oleh data karakterisasi yang lain. Makanya di sini harus ada bukti memadai untuk identitas dan kemurnian senyawa yang baru ditemukan. Nah, ini misalnya kalau kalian melakukan penelitian organologam. Organologam itu kan berarti gabungan antara organik dan anorganik kan ya. Berarti kalian membuat senyawa organik yang berikatan dengan logam. Nah, jadi di situ kalian harus bisa menunjukkan apa identitas senyawa. Identitas senyawa ini bisa pakai NMR ya. Nah, NMR ini pun bisa ada dua jenis. NMR yang menentukan berapa jumlah hidrogen pada senyawa tersebut. Nah, lalu berapa jumlah karbon dalam senyawa tersebut. Nah, jadi bisa kalian dua NMR itu bisa kalian jadikan kenapa ya keluar dua NMR eh, kalian jadi karbon NMR dengan hidrogen NMR akan menentukan apa identitas senyawa kalian. Nah, lalu untuk kemurnian senyawa, kalian bisa pakai misalnya titik leleh, ya titik leleh. Dari titik leleh itu misalnya kan bisa ditentukan apakah senyawa kalian murni atau tidak. Atau kalian bisa pakai eh, mass spektrometri. Nah, kalau misalnya gas dalam senyawa kalian bisa diubah ke gas, ya kalian pakai GCMS. Tapi kalian juga bisa pakai LCMS ya. Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Nah, itu bisa menentukan kemurnian dari senyawa kalian. Nah, biasanya dari GCMS dan LCMS kalian bisa tentukan persentase hasil dari eh, penelitian kalian. Nah, jadi di sini eh, data eksperimental, detail eksperimental detail harus detail ya. Makanya kalau tidak cukup di manuskrip, kalian harus letakkan di informasi pendukung. Nah, tujuannya apa? Kita kan menulis manuskrip itu agar orang lain mengkomunikasikan hasil penelitian kita dengan orang lain gitu kan ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya eh, yang kita harapkan itu orang lain bisa mengulangi apa yang kita kerjakan. Nah, tentunya kalau mengulangi mungkin nanti akhirnya dia mau memodifikasi, mungkin kalau dia lihat ada kelemahan dari penelitian kita dia akan perbaiki. Nah, bandingkan apa yang dia perbaiki dengan hasil kita ya, mungkin ada peningkatan yield ya. Nah, jadi harus bisa peneliti lain mereproduksi proses sintesis kita. Nah, jadi di sini data harus sebanyak mungkin untuk kalau kita mengidentifikasikan senyawa baru. Ya, makanya ada NMR. Nah, mungkin selain NMR, mungkin bisa pakai Raman spektroskopi, ya, atau fluorescence spektroskopi. Jadi semakin banyak data yang mendukung, membuktikan bahwa senyawa yang kita sintesis itu adalah senyawa baru, semakin valid jurnal kita. Nah,
ada kemungkinan editor atau reviewer itu meminta kita menambahkan data baru. Supaya apa? Supaya semakin valid. Misalnya contohnya gini, kita menyatakan kita berhasil mengisolasi suatu senyawa ya dari misalnya tanaman ya. Nah, lalu data yang kita tawarkan itu adalah hanya NMR hidrogen, hidrogen NMR ya. 1H NMR. Nah, si reviewer atau editor tidak terlalu yakin. Kenapa? Karena kalau hidrogen NMR kan berarti hanya ikatan dengan hidrogennya yang dianalisa. Nah, jadi belum valid. Nah, nanti bisa ada kemungkinan si reviewer atau editor meminta si pengarang atau penulis, peneliti untuk menambahkan data karbon NMR. Nah, jadi kalau karbon NMR kan berarti dia rantai karbonnya itu bisa dianalisa dengan karbon NMR. Jadi digabungkan data karbon NMR dengan hidrogen NMR, akibatnya semakin lengkap, semakin yakin reviewer atau editor dengan statement kita yang menyatakan bahwa kita berhasil misalnya mengisolasi senyawa tertentu dari tumbuhan gitu ya. Nah, jadi makanya reviewer atau editor berhak meminta eh, si peneliti untuk menambahkan data ya. Nah, saya pernah kejadian seperti itu ya. Sewaktu saya S3 ya kan, kami mengarang menulis manuskrip ya. Nah, setelah kami kirimkan ke jurnal, jurnalnya meminta satu set lagi data. Jadi akibatnya eh, revisi dari jurnal itu terhenti dulu, ya kan? Nah, lalu misalnya saya lanjutkan eksperimen. Nah, setelah dapat data, kami masukkan ke jurnal tersebut. Nah, setelah dikirim, reviewernya setuju. Nah, sudah setuju, sudah yakin dengan melihat data yang baru. Nah, jadi boleh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang mereka minta adalah data, ya tentunya waktu revisinya lebih panjang. Tapi kalau misalnya yang mereka minta hanya misalnya sedikit perhitungan, biasanya cepat, seminggu. Ya, seminggu aja gitu, seminggu aja misalnya kalian hanya dikasih waktu seminggu untuk memperbaiki jurnal tersebut gitu ya, manuskrip tersebut. Nah, ini ada rutin compound. Jadi biasanya kalau ada senyawa ya. Nah, senyawa tersebut ya sudah secara rutin disintesis oleh orang lain ya. Kita tidak perlu mencantumkan itu di supporting info. Nah, misalnya kan gini, kita mau membuat senyawa C. Nah, tapi senyawa C ini dibuat dari senyawa B. Nah, si B ini juga senyawa B ini harus dibuat dari senyawa A. Nah, proses dari senyawa A ke B ini sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, jadi kita tidak perlu secara detail meletakkan proses pembuatan senyawa B di supporting info kita. Ya. Nah, di sini ada potensi kesalahan identifikasi atom. Nah, jadi biasanya gini, kita punya satu data, ya. Nah, terkadang kalau tidak kita, misalnya kita hanya memberikan XRD, XRD. Nah, XRD itu hanya lengkap untuk beberapa kondisi. Misalnya kita kondisi lain, XRD itu tidak cukup gitu ya. Misalnya contohnya kemarin ya, mahasiswa saya mengekstrak CaO dari cangkang tutut, ya, dari cangkang tutut. Nah, bagaimana misalnya kita tahu bahwa dia sudah dapat CaO-nya? Nah, kami pakai XRD. Nah, X-ray diffraction ya untuk menentukan apakah yang kami punya itu adalah cangkang tutut. Nah, tapi ternyata terkadang karena cangkang tutut itu hanya menyatakan ini ada beberapa peak dia ini memang peak ini corresponding kepada si CaO. Nah, tapi untuk lebih detail
ya, kami bisa pakai alat yang lain supaya apa? Supaya menghindari potensi kesalahan identifikasi atom, ya. Jadi perlu beberapa karakterisasi agar kita tidak salah mengidentifikasikan senyawa kita. Nah, jadi makanya eh, ilmu kimia ini sekarang kita kalau misalnya memang mau publish di jurnal yang bergengsi, ya, paling enggak kita harus punya 3 karakterisasi, ya. Nah, jadi seperti jurnal yang mahasiswa saya itu ini Sinta 2 dia punya data XRD, punya data GCMS, punya data BET, ya BET itu dalam hal bagaimana kapasitas dari si CaO itu sebagai katalis gitu ya. Apakah memang benar dia bagus sebagai katalis sehingga bisa digunakan untuk transformasi minyak kemiri menjadi biodiesel. Nah, jadi eh, ini penelitian S1 aja ada 3 sampai 4 karakterisasi. Apalagi misalnya kita mau masuk ke eh, jurnal-jurnal yang bergengsi Q1. Jadi data kita harus lengkap supaya si editor atau reviewer yakin bahwa penelitian kita benar-benar seperti yang kita buat di statement kita ya. Oke. Nah, ini ada diamagnetic compound. Nah, diamagnetic compound ini kita bisa identifikasi dengan NMR. Tapi katanya di sini setidaknya 2 inti yang berbeda. Nah, jadi makanya kalau 2 inti yang berbeda kita bisa pakai karbon, karbon NMR, dan hidrogen NMR. Nah, jadi misalnya NMR-nya sendiri ada 2 data yang bisa kita dapat, yaitu karbon dan hidrogen. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan satu lagi data, yaitu LCMS atau GCMS ya, mass spectrometry. Supaya apa? Supaya kita tahu kemurniannya. Nah, di NMR kita hanya bisa tahu bahwa eh, ikatan-ikatan karbon yang ada pada senyawa tersebut lengkap. Lalu ikatan hidrogennya juga lengkap. Nah, tapi kemurniannya itu akan lebih lengkap dengan memakai LCMS atau GCMS karena kan dia liquid chromatography mass spectrometry. Jadi yang pertama dilakukan adalah dipisahkan dia per komponen. Nah, lalu bisa diceritakan dari LCMS atau GCMS, tiap komponen itu dia ada berapa persen. Ya. Nah, ini dia contohnya. Ini kita punya metil cyclohexane. Ya, metil cyclohexane. Jadi, walaupun kita belajar literatur kimia di sini, kalian harus tahu bahwa ketika menulis manuskrip atau publikasi, kualitas data kalian harus bagus. Ya, nah jadi dari sini kan, ini metil cyclohexane itu ada 4 jenis karbon. Ya, ada karbon yang pada CH3, ada karbon yang dalam siklo, kemudian di sini posisinya ada 5 lah ini, ada 5 jenis. Lalu ada karbon yang di sini 3, 4. Nah, jadi terrefleksi di NMR ini. Ini data NMR 13 karbon. Nah, di sini nyatakan bahwa yang ini merupakan C yang ini. Nah, kalau kalian lihat di sini 3 dan 4 dia tinggi. Kenapa? Karena ada ketemu 2 di sini. Ada 2 yang 3, ada 2 yang label 4. Nah, jadi makanya yang paling tinggi itu adalah 3 dan 4. Sementara yang paling pendek itu adalah 2 di sini intensitasnya ya. Nah, sementara ini 4 dan 5 dia berdempetan. Nah, artinya dia berdekatan gitu ya. Karena di sini 4, nah 5-nya ini kan dia seperti menempel dia gitu ya ke 4-nya. Tapi kita bisa lihat dengan jelas kalau ada memang satu lagi peak di sini. Nah, ini adalah salah satu data karbon NMR
yang bisa kita masukkan ke dalam manuskrip kita untuk menyatakan bahwa kita berhasil mensintesis misalnya metil cyclohexane. Nah, lalu ada teknik karakterisasi tambahan, misalnya kalian bisa pakai infrared. Nah, infrared itu misalnya kalian bisa tentukan gugus fungsi apa aja yang ada pada senyawa kalian. Nah, jadi kalian bisa bilang, oh iya ini benar, ada dia asilnya, ada dia dinitrogennya, ada dia karbonil, ada gugus hidrida. Nah, ini semua bisa kita tentukan dengan memakai IR, informasi infrared. Nah, jadi berarti NMR bisa kita combine dengan infrared. Ya, kalau misalnya kita memakai senyawa organik ya. Nah, senyawa organik itu kan dia aktif di IR, apalagi kalau dia punya gugus fungsi, aktif juga di NMR. Nah, lalu ya ini ada misalnya eh, kalau kita NMR-nya tidak detail, tidak jelas ya. Nah, berarti bisa misalnya kita atur spectral width-nya sehingga kalau misalnya memang kecil dia itu peak-nya bisa diamati. Nah, jadi bisa kita atur settingan dari NMR kita sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih detail. Nah, saya pernah bekerja dengan NMR ya. NMR kalau hidrogen itu cepat, cepat analisanya. Misalnya 10 menit selesai kalau hidrogen. Tetapi kalau misalnya kita punya rantai yang panjang, nah udah gitu kita mau pakai karbon NMR, nah, itu bisa misalnya kita masukkan malam, datanya itu baru keluar misalnya besok pagi 12 jam gitu. Ada seperti itu. Jadi dibiarkan gitu NMR itu menganalisa satu malaman. Nah, nanti ketika sudah selesai secara otomatis dia sudah berhenti gitu ya, berhenti. Nah, nanti kita tinggal pagi datang, kita lihat sudah ada gitu file data kita yang kita bisa download. Nah, sehingga kita bisa menganalisa hasil NMR kita. Nah, ini kalau X-ray diffraction. X-ray diffraction itu biasanya memang yang ada kaitannya dengan logam. Makanya saya sebutkan tadi, mahasiswa saya punya CAO, ya, mengambil CAO dari cangkang, ya. Lalu dibuktikan ada CAO itu dengan XRD. Nah, XRD. Nah, tapi ya seperti itu. Terkadang harus ada data tambahan, gitu ya. Nah, ini dia XRD contohnya. XRD ini seperti ini. Dia ada theta 10, 20. Nah, ini peak-nya ini menyatakan ada kayak handbook-nya. Nah, dari handbook itu kita bisa tahu. Misalnya CAO itu akan muncul di peak yang mana aja. Ya. Jadi dari situ bisa kita karakterisasi ya. Nah, lalu ini ada XRV, X-ray fluorescence ya. Nah, X-ray fluorescence. Nah, ini berbeda karena ini diffraction, ini fluorescence. Nah, jadi ada perbedaannya ya. Nah, ada juga elemental composition. Nah, elemental composition itu dia pakai spektroskopi massa, mass spektrometri yang saya bilang tadi. Jadi either GCMS, gas kromatografi atau liquid kromatografi. Nah, di situ bisa ditentukan komponen-komponen apa aja yang ada pada sampel kita. Nah, jadi makanya eh, nanti kalian kalian kan kapan semester ini kalian belum dapat ya kimia instrumen, belum ya? Belum ya? Nah, mungkin nanti semester 4 atau 5 kalian dapat kimia instrumen. Nah, nanti di situ kalian pelajari eh, mass spektrometri ini. Nah, dari situ kita bisa tahu komponen apa ya. Kalau umumnya penelitian di Unimed, di kimia Unimed banyak memakai GCMS. Kenapa? Karena banyak sampel-sampel yang kita gunakan itu dia bisa diubah jadi gas. Tapi kalau misalnya kalian bekerja dengan antioksidan gitu ya,
kalian nggak bisa pakai GCMS. Kenapa? Karena antioksidan itu kan umumnya rantainya panjang. Nah, karena rantai karbonnya panjang, dia susah diubah jadi gas. Nah, dia karena dia dalam bentuk liquid, makanya yang dipakai adalah namanya LCMS. Nah, LCMS ini, kalau GCMS ada di Medan, ya, ada di Medan. Biasanya kalian bisa memakai GCMS itu adanya di Bea Cukai di Belawan. Nah, jadi biayanya itu per sampel itu 500.000. Nah, itu udah dengan data FTIR. Nah, jadi 500.000 itu kita udah dapat data GCMS dan data FTIR. Nah, tapi kalau LCMS kalian harus kirim ke Jawa. Nah, either ke UI, eh, IPB atau Unpad gitu ya. Jadi di Medan kita belum ada LCMS, tapi GCMS sudah ada dan datanya cukup eh, bersih ya, cukup bersih. Nah, ini dia kalau elemental composition. Lalu ini ada lagi elektron paramagnetic resonance. Nah, di sini kita kalau punya senyawa yang paramagnetik, kita bisa pakai APR untuk eh, identifikasi struktur dari molekul. Nah, kalau tadi NMR senyawanya apa? Ini kan paramagnetik. Nah, kalau Dia NMR magnetik, Bu. dia magnetik. Nah, jadi kalian bedakan ya. Kalau NMR itu senyawanya harus dia magnetik. Sementara kalau paramagnetik kita pakai EPR ya, EPR. Nah, ini dia skematik dari EPR ya. Nah, kita punya sampel di sini di tengah. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini ada elektromagnetik. Nah, untuk NMR juga ada nanti magnetnya ya. Nah, dikelilingi magnet dan dia pakai apa itu? Pakai liquid nitrogen di dalamnya ya. Supaya apa? Supaya senyawanya jangan terdegradasi gitu ya. Nah, ini ada di sini kalau kalian lihat ada kristal detektornya. Nah, lalu ada recordernya. Makanya misalnya kita masukkan sampel ya, kita tekan tombol entah apa. Nah, nanti akhirnya data kita itu akan muncul di recorder ini gitu ya. Nah, dia muncul di recorder sehingga kita tinggal download dia biasanya dalam bentuk apa Excel ya dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa plot. Nah, jadi nggak perlu kita misalnya download gambar yang dari komputer, tapi kita bisa plot pakai apa namanya pakai Igor software penggambar. eh, jadi misalnya ini lagi persyaratan yang lain. Ketika kalian mengupload manuskrip kalian, data-data kalian itu nggak boleh kalian gambar pakai Excel biasa. Jadi kalau Excel itu nggak akan memenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggambar data kalian, kan misalnya kalian ada data X dan Y gitu ya. Nah, jadi jangan gambar pakai Excel. Pasti ditolak, itu tidak memenuhi. Jadi kalian harus gambar either pakai Igor, Igor itu bisa. Nah, itu software penggambar atau ada satu lagi tuh eh, saya lupa namanya mahasiswa kimia juga ada pakai gitu. Nah, itu tapi harganya mahal ya. Nah, harganya sangat-sangat mahal. Dia bisa mungkin sampai eh, 5.000 dolar gitu kalau kita mau pakai software tersebut ya. Nah, jadi mahal. Jadi makanya terkadang orang ada cara cara ini ya, cara cara ilegal. Jadi download software-software ilegal lalu dipakai. Nah, kalau kita pakai komputer Windows ya, nah itu bisa biasanya. Tapi karena misalnya kayak saya pakai komputer Mac gitu ya, nah jarang ada software-software ilegal. Nah, jadi makanya harus cari eh, software-software penggambar data yang mungkin free yang gratis dari Mac gitu ya, Apple, Apple. Nah, jadi kalian bisa lihat dari kita belajar 2 minggu ini, ya kan? Untuk menulis manuskrip ini banyak yang harus kita pertimbangkan, ya kan? Nah, jadi ketika kalian melakukan eksperimen itu, ya.
Makanya kalian harus melakukannya dengan teliti ya, dengan teliti. Jangan sampai misalnya yang paling parah revisi itu adalah kalau kalian diminta data tambahan. Nah, itu paling parah itu ya, data tambahan. Misalnya kalian udah lulus gitu ya. Nah, paper kalian baru aja direvisi kan sering mahasiswa gitu kan. Eh, Sidangnya itu ketika papernya baru submit. Nah, boleh kan masukkan baru kalian tinggal tanda tangan bahwa pasti hasil karya kalian ini akan kalian publikasi. Nah, ternyata dalam proses review dinyatakan gambar SIM kalian nggak jelas, buram. Alangkah tidak enaknya gitu. Misalnya kalian dipanggil oleh pembimbing kalian, oh, nih data kamu kurang, ulangin eksperimen. Padahal kalian misalnya udah di Jakarta gitu lagi mau interview. Kan nggak enak kan. Jadi makanya ketika kalian melakukan eksperimen, pastikan gitu data-data kalian itu sudah cukup gitu. Bahwa data-data kalian itu bagus gitu. Jangan sampai nanti kalian disuruh mengulang gitu. Bahwa paper kalian itu kekurangannya adalah data kalian nggak jelas gitu. Ya, jadi kita harus menghindari kejadian seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini eh, ada senyawa baru atau senyawa tak terduga. Pernah ada kejadian seperti ini ya. Maksud kita mensintesis senyawa B. Ternyata yang dapat senyawa E. Apa eksperimen kita gagal? Enggak ya. Hanya saja kita harus membuktikan bahwa yang kita dapat itu adalah senyawa E. Senyawa E itu adalah senyawa baru yang artinya berarti kita perlu jelaskan kenapa kok dari mekanisme reaksi seharusnya senyawa B yang jadi. Tapi kenapa kok jadinya senyawa E? Nah, jadi kita harus bisa jelaskan hal-hal apa yang membuat reaksi tak terduga ini terjadi. Nah, itu juga bisa dijadikan bahan manuskrip kita gitu ya. Jadi maksudnya kegagalan dalam penelitian pun asalkan bisa kita menjelaskan dengan bagus, bisa juga ada data-data pendukung, bisa juga dipublikasikan. Jadi bukan berarti hanya eksperimen-eksperimen yang berhasil ya. Nah, lalu di sini ada solid state. Nah, solid state itu biasanya memakai XRD. Nah, kalau kita punya larutan, nggak akan bisa kita pakai XRD. XRD ini wajib dia materialnya dalam bentuk padatan ya. Nah, ini dia ada microprobe. Microprobe ini kita berarti pakai pakai ini, pakai ini 30 kilovolt. Nah, ini seperti misalnya kita kalau kalian nanti dengar ada TEM, nah, transmission electron microscopy. Nah, itu kita sebut sebagai microprobe. Nah, kenapa? Karena dia permukaannya bisa kita analisa, juga elemennya bisa kita analisa. Tetapi microprobe analisis ini biasanya khusus untuk senyawa sampel kita yang dalam bentuk padatan, ya, dalam bentuk padatan. Oke, nah, saya referensinya saya ambil dari sini. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Apakah ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat sehingga kita bisa bertemu secara offline ya. Nah, oke, kalau gitu. Akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye.